Ada manusia yang setiap hari mencurahkan tenaga dan pikiran untuk mencari rezeki. Namun, ada juga manusia yang begitu yakin dengan jaminan dari Allah akan rezekinya. Sungguh luar biasa penting bagi kita untuk menjaga diri dari apapun yang membuat kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Atau, kita diberi penyakit oleh Allah dan harus operasi. Tak mungkin kita tidak mau berobat, sehingga mau tidak mau pasti keluar uang juga. Sebelum menyimak kata-kata bijak dari A.A. Gim, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan loncengnya, serta bagi yang suka silahkan klik like-nya. Bagi yang sudah haturkan terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berapa banyak binatang yang tidak sanggup membawa rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezekinya juga kepadamu, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat 60. Saudaraku, ada manusia yang setiap hari mencurahkan tenaga dan pikiran untuk mencari rezeki. Namun, ada juga manusia yang begitu yakin dengan jaminan dari Allah akan rezekinya. Sementara itu, orang yang paling beruntung adalah orang yang berikhtiar secara lahir, lalu disempurnakan dengan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan, inilah kemudian yang membuat dirinya menuai jaminan dari Allah, baik di dunia maupun akhirat. Semestinya kita berbahagia ketika berikhtiar, karena ada juga orang yang sibuk ikhtiar tapi tidak bahagia. Penyebabnya, karena orang ini bergantung hanya pada ikhtiarnya sendiri. Ia begitu yakin bahwa hanya dengan ikhtiarnya lah keberuntungan bisa ia raih. Padahal, ikhtiar itu bukan untuk kita gantungi. Ikhtiar itu adalah amal soleh kita. Kita diperintah untuk ikhtiar adalah agar kita mempunyai amal. Saudaraku, pada dasarnya seluruh makhluk sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Yang tidak dijamin adalah ganjaran. Ganjaran atau pahala harus kita cari, sedangkan rezeki sudah menjadi jaminannya. Oleh karena itu, Imam Ibnu Athaillah mengatakan, jangan risaukan apa yang sudah dijanjikan Allah kepada kita. Tapi risaukanlah kalau kita lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang dibebankan terhadap kita. Maka, kalau kita kemudian masih merasa resah dan gelisah dalam hidup ini, jangan-jangan itu ciri kita masih bergantung kepada ikhtiar. Padahal jikalau kita ingin bahagia dalam mencari nafkah atau rezeki, sempurnakanlah ikhtiar sambil bergantung hanya kepada Allah, tawakal. Allah Maha Tahu kebutuhan kita, maka berbahagialah orang yang tidak pernah bergantung pada amal ikhtiarnya. Tubuh bersimbah peluh berkuah keringat, tapi hati 100% hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh luar biasa penting bagi kita untuk menjaga diri dari apapun yang membuat kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Kita diperintahkan untuk sholat, dan sholat itu harus menutupi aurat. Maka, Allah pasti mencukupkan rezeki kita sehingga kita bisa menutup aurat, sebab yang menyuruh menutup aurat adalah Allah. Allah memerintahkan kita untuk bersedekah. Lalu bagaimana mungkin kita bisa sedekah?
kalau kita tidak dicukupkan rezeki oleh Allah, sementara Allah Maha Pemberi rezeki. Kita pasti diberi makan, karena bagaimana mungkin kita bisa menolong orang, bagaimana kita bisa ibadah, kalau kita tidak memiliki energi. Jadi, andai saja kita tahu kewajiban kita, dan kita tunaikan dengan baik, maka insya Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Dalam hal ini, kewajiban kita yang pertama adalah berhusnuzan, berbaik sangka, bahwa Allah adalah Maha Penjamin rezeki. Karena Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku padaku." Yang kedua, ikhtiar di jalan yang Allah ridhoi. Kalau Allah menyuruh kita jujur, maka jujur saja, mengapa enggan? Mungkin kita pernah mendengar ungkapan ini, cari rezeki tidak jujur saja susah, apalagi kalau jujur. Sungguh, tak mungkin Allah yang menyuruh kita jujur, kemudian Allah tidak peduli pada kejujuran kita. Kita disuruh membayar zakat, maka bayarkan saja. Toh, uang kita pun hakikatnya milik Allah. Jika Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkannya dalam rangka berzakat, maka tak perlu kita menolak. Karena ketika kita tidak mau bayar zakat, misalnya, tiba-tiba kendaraan rusak, atau usaha bangkrut sehingga kita tak bisa berbuat banyak. Atau kita diberi penyakit oleh Allah dan harus operasi. Tak mungkin kita tidak mau berobat, sehingga mau tidak mau pasti keluar uang juga. Pasti, uang itu akan keluar. Maka, daripada dipaksa oleh Allah agar uang keluar, lebih baik tunaikan segera zakatnya. Nah, begitulah kurang lebih hakikat ikhtiar dan rezeki kita. Yang utama tunaikan kewajiban kita lebih dahulu, maka rezeki insya Allah akan terpenuhi. Kewajiban tersebut adalah bergantung hanya kepada Allah semata, ikhtiar semaksimal mungkin menjemput rezekinya, dan patuhi setiap perintahnya. Karena perintah dan larangan Allah pastilah kebaikan untuk kita.